Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Mari kita memasuki pembahasan seminggu bersama runtuhnya tembok Yeriko. Hari ini adalah yang kedua dengan judul renungan Mendengarkan Suara Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kepada siapa yang menyuruh kita, tentulah kita harus mendengarkan apa yang dikatakannya. Misalnya, seorang murid harus mendengarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh gurunya untuk mengerjakan tugas dari pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Demikianlah hal ini menjadi gambaran tentang Yosua yang mendengarkan suara Tuhan yang telah memberikan perintah kepadanya untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Berkaitan dengan mendengarkan suara Tuhan, kita belajar dua hal penting, yaitu serius di dalam mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita membaca Yosua 6 ayat 6 sampai 16, maka kita menemukan di sana bahwa Yosua melakukan persis apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Yosua serius di dalam mendengarkan suara Tuhan. Karena Yosua meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dan mencari petunjuknya, maka ia bisa mendengar dengan jelas dari Tuhan langkah-langkah apa yang harus diambil. Orang Kristen dewasa ini mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menyediakan waktu yang merupakan wujud sebuah keseriusan untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdiam diri dan meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, yaitu membaca kitab suci, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat mendengar dan memahami suara Tuhan dengan baik. Dan kita dapat menjalani langkah-langkah yang Tuhan berikan secara tepat. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, suara Tuhan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Yosua dan bangsa Israel terkesan aneh. Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel mempersiapkan senjata yang dapat mendobrak tembok Yeriko. Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel untuk meminta bantuan bangsa lain, tetapi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko dengan formasi yang sudah Dia tetapkan. Tuhan menyuruh bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko beberapa kali. Hanya itu. Terkesan aneh, bukan? Namun itulah suara Tuhan yang harus didengarkan oleh Yosua. Kita, orang Kristen zaman sekarang, juga tidak boleh memilih mana firman Tuhan yang akan kita baca atau kita dengar. Artinya, kalau kita memilih membaca hanya kitab Mazmur atau Amsal saja, yang menurut kita sangat menyenangkan, itu salah. Bahkan firman Tuhan yang menjelaskan mengenai angka-angka atau silsilah, itu juga harus kita baca atau dengar. Sama seriusnya ketika kita membaca atau mendengar kitab yang kita sukai. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kunci dari kehidupan yang sukses adalah mendengarkan suara Tuhan. Sebab suara Tuhan itulah yang menjadikan kita tahu langkah-langkah yang harus kita jalani, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak tersesat. Dan kita pun dapat meraih apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, suara Tuhan bukan untuk dipilih-pilih, tetapi untuk diperdengarkan semuanya dengan serius. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan hari ini. Tuhan, aku mau mendengarkan suara-Mu. Mampukan diriku untuk menangkap maksud yang Engkau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat dan sukacita untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.